Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian Happy for Family. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema rejection atau bahasa Indonesianya penolakan. Dari tema ini kita pasti pernah merasakan atau pernah mengalaminya. Mungkin rejection atau penolakan dalam sebuah hubungan, atau bisa juga penolakan di dalam pekerjaan, di mana saudara ditolak pada saat apply kerja, atau tidak menerima promosi yang saudara harapkan, atau juga untuk anak muda yang pada saat mau masuk kuliah atau sekolah yang lebih tinggi, atau mendapatkan beasiswa, tapi mengalami penolakan juga. Dan masih banyak banget contoh-contoh penolakan yang mungkin bisa kita alami dalam hidup kita. Menghadapi penolakan emang gak gampang. Salah satu contoh kesaksian dalam hidup saya adalah pada saat saya mau pindah kerja. Ada satu pekerjaan yang menurut saya suka banget. Itu menurut saya sesuai dengan passion saya, sesuai dengan jurusan kuliah saya bahkan. Dan saya sudah diinterview 2 kali di situ. Saya harap untuk interview berikutnya saya sudah dapat bernegosiasi ke HRD-nya. Tapi pada kenyataannya interview ketiga nggak dipanggil-panggil oleh HRD tersebut. Jujur pada saat itu saya sedih. Menurut saya mungkin ya saya ditolak dalam pekerjaan tersebut. Tapi pada saat itu juga saya mungkin inginkan Tuhan. Kalau saya nggak mendapatkan pekerjaan ini, bukan berarti Tuhan nggak punya sesuatu yang lebih baik buat saya. Dan saya juga percaya itu pun berlaku untuk saudara juga. Apapun penolakan yang saudara alami, itu artinya Tuhan punya sesuatu yang lebih baik lagi. Jangan biarkan penolakan menentukan siapa saudara. Satu hal yang bisa kita lihat di Alkitab adalah orang yang paling sempurna aja mengalami penolakan. Siapa? Tuhan. Tuhan yang sempurna. Pada saat Tuhan berjalan di muka bumi ini, Dia adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Tuhan tidak pernah berdosa. Dia satu-satunya manusia yang sempurna. Tapi Tuhan Yesus juga mengalami penolakan. Dia ditolak sama banyak orang, sampai dia disalibkan. Kalau Tuhan aja mengalami penolakan, gak masuk akal kalau kita mengharapkan untuk menjalani hidup ini tanpa adanya penolakan. Dan saya juga mempelajari bahwa penolakan bisa menjadi salah satu alat yang dipakai iblis juga untuk menghambat proses kita. Karena penolakan bisa menimbulkan luka dalam hati kita, dalam jiwa kita, dan luka itu bisa menjadi infeksi yang muncul dalam bentuk karakter. Mungkin luka dalam jiwa kita membuat kita menjadi keras kepala, menjadi pemarah, menjadi orang yang gak pernah terbuka, orang yang gak percaya diri, atau mungkin orang yang hanya hidup untuk menyenangkan orang lain tanpa memikirkan dirinya sendiri. Jangan biarkan luka di dalam kita menghasilkan karakter dan identitas yang gak baik. Masa lalu dan pengalaman kita memang bisa membentuk kita. Tapi pada akhirnya, Tuhan bisa membentuk ulang hidup kita sesuai dengan rencananya. Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Penolakan memang gak bisa dihindari dalam hidup ini. Tapi jangan biarkan penolakan membentuk karakter yang gak baik dalam hidup kita. Serahkan setiap kesakitan kita ke Tuhan, dan Tuhan akan membentuk ulang hidup saudara dan saya sesuai dengan rencananya. Saya mungkin gak tahu apa penolakan yang saudara hadapi pada saat ini, tetapi satu hal yang saya tahu, rencana Tuhan jauh lebih baik dan jauh lebih besar dari rencana saudara. Ingat cerita Daud dari 1 Samuel pasal 16. Mungkin saya nggak menceritakan detail di sini, tapi mungkin saudara juga bisa baca di rumah.
Di sini saya mau menceritakan bahwa pada saat Samuel dipanggil Tuhan untuk datang ke rumah Isai, untuk mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja baru yang akan memimpin Israel. Tapi saat Samuel sampai dan menyatakan semuanya, Isai memanggil 7 anaknya. Tetapi mereka semuanya itu bukan yang Tuhan mau untuk diurapi menjadi raja. Daud adalah anak terakhir yang gak dipanggil sama ayahnya ke rumah. Di sini Daud mengalami penolakan juga. Saat Samuel mau mengurapi calon raja, Daud gak dianggap sama ayahnya. Tapi saya percaya kita semua tahu cerita Daud sesudah itu. Dia berhasil mengalahkan Goliat, dia menjadi raja yang luar biasa atas Israel. Terkadang orang yang paling dekat dengan kita bisa menganggap remeh diri kita dan gak melihat potensi kita. Tapi dari renungan ini, saya mau saudara tahu bahwa Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa untuk saudara. Saat saudara menghadapi penolakan, saudara harus ingat perkataan ini. Penolakan adalah hasil dari perspektif orang lain. Dan itu nggak menentukan nilai saudara. Dan terkadang, penolakan lebih menunjukkan siapa mereka, bukan siapa saudara. Percayalah, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan nggak membuat kesalahan ketika Dia menciptakan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan renungan harian pada hari ini Tuhan. Supaya apa yang kami dengarkan Tuhan, bahwa pada saat penolakan Tuhan, kami tahu Tuhan penolakan itu merupakan salah satu alat iblis Tuhan untuk menjadikan kami jauh daripada-Mu Tuhan. Bahwa penolakan juga Tuhan menjadikan kami tidak baik Tuhan. Tetapi satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau tidak menjauhkan kami Tuhan daripada-Mu Tuhan, bahwa penolakan tersebut merupakan proses bagi kami untuk menjadi naik level Tuhan ke level yang berikutnya Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami bisa menghadapi situasi apapun yang kami hadapi pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.